Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Boy Saputra. Saya akan menemani kalian pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian kita akan membahas pertama kali nanti mengenai manajemen sumber daya manusia strategis ya. Nanti akan jelaskan maksudnya strategis seperti apa. Nah, sesi pertama ini adalah pengantar. Jadi kita akan melihat sejarah singkat bagaimana pengelolaan tenaga kerja itu berkembang, ya. Apa perbedaannya dengan manajemen personalia, human resource management, atau strategic human resource management. Lalu kenapa strategic human resource management atau manajemen sumber daya manusia strategis itu penting dalam organisasi modern. Jadi kelasnya ini kita buat santai saja. Kalau ada yang mau menyela atau ada contoh langsung bisa angkat tangan ya. Kita akan lebih sering diskusi nantinya. Jadi, sumber yang kita pakai itu yang utama adalah dari Ulbricht dan Wright tahun 2019. Jadi, kalau saya menyebutkan beberapa teori atau definisi penting, itu sudah berdasarkan dari buku-buku mereka ya. Kemudian, subtopik bahasan kita untuk pertemuan pertama ini adalah tentang evolusi manajemen tenaga kerja dari personel manajemen, human resource management sampai ke strategic human resource management. Terus apa saja perbedaan antara manajemen sumber daya manusia yang konvensional dan manajemen sumber daya manusia strategik, konsep human capital, kenapa sumber daya manusia itu disebut sebagai aset. Kemudian alasan penting kenapa sumber daya manusia strategik, manajemen sumber daya manusia yang lebih strategis, itu harus ada dalam organisasi modern. Nah, harapannya dengan pertemuan ini, setelah mengikuti perkuliahan, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan perbedaan ketiga konsep itu. Jadi konsep manajemen personalia, human resource management, sama strategi human resource management. Terus juga memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen sumber daya manusia strategis ya. Jadi kalau pada akhir tesis sebenarnya kalian sudah bisa menjelaskan itu semua dengan kata-kata sendiri, nah itu sudah masuk dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah kemudian kita masuk di awal ya, kita mulai dari pembahasan tentang evolusi manajemen tenaga kerja atau perkembangan manajemen tenaga kerja. Jadi manajemen pertama kerja itu pertama kali adalah manajemen personalia ya pada awalnya. Dia fokus pada fungsi administratif, jadi dia mengelola catatan kepegawaian, penggajian, dan masalah-masalah hukum terkait manusianya, terkait orangnya. Kemudian berkembang waktu terjadi peralihan ke manajemen sumber daya manusia yang menandakan bahwa manusia itu punya orang itu sudah diakui lebih baik sebagai sumber daya yang merupakan perhatian lebih luas, kemudian juga diperhatikan cara perekrutannya seperti apa, pelatihannya seperti apa, bagaimana motivasi dalam bekerja. Namun, dalam kenyataannya tuh dalam perkembangannya muncul gagasan baru tentang strategic human resources ya, human resource management. Nah, fungsinya jadi fungsi sumber daya manusia ini benar-benar diposisikan dalam hubungan langsung dengan strategi bisnis di organisasi. Itu bedanya. Jadi kalau strategic management itu dia berhubungan langsung dengan strategi bisnis di organisasi tersebut. Nah, kita bahas satu-satu dari sejarahnya. Jadi pertama kali adalah personal manajemen atau manajemen personalia. Itu muncul pada era revolusi ya. Fokusnya hanya masalah administratif, mengurusi masalah gaji, catatan, kontrak kerjasama, kemudian juga kesejahteraan, tapi kesejahteraan yang dasar-dasar saja. Jadi pada awalnya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan manajemen personalia ini adalah Robert Owen,
Dia sangat peduli terhadap pekerja, kesejahteraan pekerja. Kemudian Bapak Scientific Modern, Scientific Management ada Frederick Tyler dan Elton Mayo ya. Elton Mayo ini dia membahas masalah sumber daya manusia dalam hubungannya dengan psikologi ya. Kalau teman-teman nanti baca tentang buku sumber daya manusia, buku manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM, nah itu mungkin akan banyak disebutkan tentang studi Hawthorne ya, yaitu studi yang menunjukkan bahwa hubungan antara pekerjaan, produktivitas itu sangat berpengaruh dengan psikologis di tempat kerja. Kalau tidak salah, dia ini meneliti tentang penggunaan lampu, bagaimana lampu yang terang dan yang redup itu menghasilkan produksi yang yang berbeda jumlahnya seperti itu. Di mana yang terang itu lebih cepat, lebih banyak, sedangkan yang redup biasanya lebih lambat. Nah, itu. Nah, di masa-masa itulah manajemen personalia ini muncul. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan di tahun 1960-an, itu muncul konsep baru namanya Human Resource Management atau manajemen SDM. Nah, di sini mulai ada perubahan cara pandang nih. Jadi karyawan itu mulai dilihat sebagai aset yang perlu dikembangkan, bukan cuma untuk dibayar seperti itu. Nah, praktek seperti rekrutmen itu lebih sistematis dalam di MSD, manajemen sumber daya manusia ini. Pelatihan, kemudian juga ada evaluasi kerja, ada kompensasi. Ya, ini menjadi bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan itu ada Bir dan kawan-kawan, kemudian ada Pambord, Tici dan Devana. Jadi mereka ini memunculkan model-model sumber manajemen SDM ya, atau HRM ya, Human Resource Management. Ada yang Harvard model dan ada yang Michigan model. Walaupun kedua-duanya itu menekankan keterkaitan antara kebijakan sumber daya manusia dan tujuan organisasi. Jadi sudah mulai mendekati strategis nih, cuma masih tujuan organisasi nih. Nah, tapi pada prakteknya dia lebih sering menangani masalah operasional saja, belum sampai terkait masalah strategik organisasi atau strategi perusahaan seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 1980-an itu ada muncul namanya Strategic Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia strategik. Nah, jadi ini diawali oleh tuntutan globalisasi, teknologi, kompetisi juga, sehingga muncul gagasan bagaimana caranya supaya sumber daya manusia itu mempunyai keunggulan yang kompetitif. Jadi bukan lagi produk yang kompetitif, tapi orangnya yang menghasilkan produk itu harus kompetitif. Nah, akhirnya muncul ide menyelaraskan antara pengembangan sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Jadi kalau misalnya bisnisnya fokus pada manajemen, fokus pada marketing misalnya, maka orang-orangnya dilatih marketing saja seperti itu. Kalau dia fokus pada produksi, bagaimana cara produksi yang bagus, itu orang-orangnya diajari seperti itu. Dan ini sesuai dengan strategi bisnis yang dikembangkan. Nah, misalnya John Storey itu uh, dia sudah mulai membedakan teori tentang HRM dan strategi HRM. Kemudian ada Dave Ulrich. Nah, ini mengembangkan model human resource business partner ya, sebagai mitra kerja strategis. Jadi bukan lagi sebagai bawahan sebenarnya, tapi sebagai mitra kerja strategis. Ada Patrick Wright. Nah, ini dia riset hubungan antara praktek sumber daya manusia dengan kinerja organisasi. Jadi dalam strategi manajemen SDM strategis itu kita lebih memanusiakan manusia. Nah, sehingga manusia itu
pekerja itu diberi fasilitas yang bagus, pelatihan, dikembangkan kemampuannya. Dan inilah yang menjadi keunggulan dari manajemen sumber daya manusia yang strategik. Jadi betul-betul pegawai itu diperhatikan dari segala sisi. Nah, ketika kita melihat perbandingan antara personal management dan human resource management, juga strategic human resource management, banyak perbedaannya. Dari fokusnya, kemudian orientasi, pandangan terhadap karyawan, kemudian juga peran human resource-nya ya. Jadi banyak perbedaan. Jadi pada strategi human resource management itu lebih menekankan pendekatan human capital. Jadi manusia itu sebagai asetnya, aset yang perlu dijaga dan perlu dikembangkan. Dan fokusnya dia adalah menyelaraskan strategi, menyelaraskan sumber daya manusianya dengan strategi bisnis. Kemudian biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan ini, terutama perusahaan-perusahaan startup digital. Jadi kalau kita lihat di berbagai perusahaan startup, perusahaan digital itu, pegawainya itu diberi tempat yang bagus, tempat hangout-nya, kemudian tempat makannya juga bagus. Berbeda sekali ya kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan negara misalnya, atau BUMN yang sifatnya masih tradisional ya. Nah, itu berbeda. Nah, inilah perbedaan yang dasar dari strategic human resource management dan human resource management yang konvensional ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang sangat penting dari strategic human resource management ini, yaitu human capital. Ya, menurut buku acuan, human capital ini adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu yang jika dikelola dengan baik itu dapat menjadi sumber daya yang atau sumber keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Jadi bukan sekedar tenaga, tapi model intelektual organisasi ya. Nah, kenapa jadi human capital ini penting? Itu karena human capital itu, ketika kita bicara tentang produk ya, tentang kompetitor, tentang persaingan, kita akan bicara bahwa kompetitor itu pasti bisa mencuri produk kita, bisa mencuri teknologi kita, bisa menyamai lah. Nah, tetapi budaya, kompetensi tim, kombinasi talenta seringkali sulit ditiru itu. Nah, makanya perusahaan yang sukses itu sering berinvestasinya besar pada pengembangan SDM, bukan pada pengembangan produknya. SDM yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Coba pikirkan, kira-kira menurut kalian nih, keterampilan apa yang sulit itu disaing di perusahaan favorit kalian misalnya. Nah, itu bagian dari human capital. Selanjutnya adalah implikasi dalam organisasi. Jadi kalau SDM itu aset strategis, apa implikasinya? Nah, beberapa yang difokuskan adalah kalau dalam manajemen sumber daya manusia strategis, itu yang paling ditekankan ada 4 yang menurut hemat kami. Yang pertama adalah talent management. Jadi menilai siapa yang bisa naik level, siapa yang perlu dikembangkan potensinya nih. Kemudian adalah employee engagement. Jadi bagaimana membuat karyawan itu termotivasi atau berkomitmen di perusahaan kita ini, misalnya seperti itu. Kemudian ada leadership development, itu membangun pemimpin di masa depan. Jadi kita tidak hanya mempekerjakan dia, tapi mengembangkan dia dan mempersiapkan dia untuk jadi pemimpin selanjutnya seperti itu. Kemudian juga investasi di pelatihan-pelatihan dan teknologi untuk sumber daya manusia. Jadi bukan hanya training satu kali, jadi melainkan itu
ada kesinambungan atau sustainability ya, terhadap perkembangan sumber daya manusia yang kita punya. Nah, misalnya contohnya tadi saya sebut adalah BUMN tradisional atau perusahaan-perusahaan perusahaan pemerintah yang dia masih konvensional ya. Jadi fokusnya administrasi, fokusnya pada pastian kerja saja. Dan sedangkan pada startup digital seperti Gojek, Tokopedia ya, itu cenderung menerapkan prinsip strategic human resources loh. Jadi dia punya investasi besar terhadap pengembangan sumber daya manusianya, dan bagaimana dia memanusiakan manusia itu sangat terlihat dari keseharian di atau budaya organisasinya. Dan ini alasan kenapa jadi sumber daya manusia itu penting, manajemen sumber daya manusia strategik itu penting, karena sumber daya manusia itu um, sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi dengan menerapkan manajemen sumber daya manusia strategis yang terhubung langsung dengan strategik bisnis kita, maka kita akan mempunyai suatu keunggulan yang kompetitif sehingga bisa bersaing di pasar, sehingga bisa bersaing dalam dalam persaingan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang di zona red ya, atau red ocean ya. Jadi dia perusahaan-perusahaan yang memang perkembangannya itu banyak saingannya. Dia masuk sudah di tempat yang memang banyak saingannya. Nah, itu perlu adanya keunggulan kompetitif, dan keunggulan kompetitif itu paling baik dan susah ditiru kalau keunggulan itu dari SDM-nya seperti itu. Kemudian selaras antara pengembangan SDM dan strategi bisnisnya. Dia bisa mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya, kemudian meningkatkan keterikatan karyawan dari engagement karena dia merasa nyaman bekerja di tempat kita, maka dia akan terus bekerja di tempat kita, seperti itu. Kemudian juga bagaimana masalah fokus keberlanjutan dalam perusahaan ya. Jadi perusahaan itu tidak hanya untuk menghasilkan laba sebenarnya, tapi juga menjaga keberlangsungan SDM-nya, kesejahteraannya, kemudian bagaimana work-life balance-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan tuh. Dan kalau misalnya menerapkan ini, maka dia sudah menerapkan itu dan sudah menerapkan sustainability SDM-nya, sehingga SDM-nya merasa nyaman. Dia punya SDM-nya pintar, kemudian mau bertahan di perusahaan kita. Nah, itulah tujuan dari manajemen sumber daya manusia strategis ini. Itu tadi, dan akhirnya kita sampai di kesimpulan bahwa dalam pengantar ini kita harus mengenal dulu perbedaan atau adanya perubahan dari personal management, kemudian berkembang jadi human resource management, kapan saja dan kenapa jadi dia mulai berkembang, dan akhirnya dia akan berubah menjadi strategic human resource management atau manajemen sumber daya manusia strategis. Kemudian juga kita sudah bahas tentang human capital, di mana human capital itu memandang sumber daya manusia itu sebagai aset strategis ya, bukan lagi sebagai faktor produksi, tapi juga jadi aset strategis, sehingga perlu dijaga, perlu dipelihara, dan perlu ditingkatkan nilainya, seperti itu. Dan kita sudah membahas juga bahwa manajemen sumber daya manusia strategis itu relevan karena perkembangan sekarang itu cepat berubah ya. Organisasi perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang ada sekarang. Persaingan sudah semakin ketat sehingga kita perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang fokus dengan strategik dari organisasi atau perusahaan yang kita punya. Jadi apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua?
Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan ini. Dan kalau mau lanjut baca-baca ya, di buku Storage, Lewis dan Wright tahun 2019 tentang Strategic Human Resource Management, itu bisa coba dibaca di bab 1 sampai 3-nya. Itu rekomendasikan karena membahas pemetaan sistem bidang Strategic Human Resource Management ya, dan praktek-prakteknya dibahas di situ. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa, kalau ada pertanyaan nanti selanjutnya bisa diskusi lebih lanjutnya di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.